iki ora cinta nggak mungkin akan terjadi. Alhamdulillah karena saya bisa sampaikan ini adalah teman kita, bapak kita, dan juga saudara kita, maka tidak ada waktu yang tidak pantas untuk silaturahmi. Seandainya jam 12 malam saja pasti saya terima, apalagi masih jam setengah 6. Ini adalah mudah-mudahan memberkahi, karena banyak berkah yang kadang-kadang tidak memberkahi. Maka kehadiran Bapak Kemenag yang dari provinsi atau dari Kabupaten Tulang Bawang, mudah-mudahan ini adalah berkah dan memberkahi. Sekian dan demikian karena sudah sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saya. Kemudian para kiai, para ustadz, ketua SKPP Kabupaten Tulang Bawang, para guru, adik-adik, datang syukur alhamdulillah di sore hari ini yang kata Abah Yai tadi sudah mau maghrib, saya bisa mampir ke sini. Dan saya beberapa kali kunjungan ke pesantren ini kebagiannya waktu mau maghrib terus. Mudah-mudahan ini berkahi, karena kalau dulu saya itu kalau berkunjung ke rumah kiai itu biasanya ba'da asar. Ini udah ba'da asar kan kiai, udah benar kayaknya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah. Bapak Ibu sekalian, saya hari ini pengen bicara dengan adik-adik saya yang ada di Darul Islah ini, baik dari pendidikan apa yang paling bawah di sini, TK, SD, SMP, SMA, SMK, kemudian STIP, yang berdiri di depan adik-adik semua. Ini dulunya juga kayak adik-adik, dulunya pernah nyantri, pernah duduk di pojokan sana juga, yang nyumput-nyumput gitu, sambil ngobrol-ngobrol gitu, sambil ngantuk-ngantuk gitu. Jadi saya ini santri juga ya, santri juga seperti adik-adik semua. Jadi mumpung masih jadi santri, saya itu nyesal ya, saya itu menyesal. Kalau bahasa Jawa apa? Ketun. Ketun. Saya ini ketun. Kalau dulu saya ngajinya benar-benar, ngajinya serius, mungkin sekarang saya nggak jadi kakak hari ini. Dulu saya ketunnya ya tukang mojok di sana ngantuk-ngantuk gitu. Sekarang jadi kakak wil. Kalau dulu sergap-sergap kayak yang di depan ini, mungkin saya sekarang berdiri di kantor DPR RI atau di mana gitu ya. Berhubung saya dulu nggak sergap, jadi cuman jadi kakak wil. Jadi adik-adik ini sekarang yang masih muda-muda, yang belum terlanjur ya, yang belum terlanjur, jangan sampai getun kayak saya. Jangan kenapa saya dulu nggak serius ngajinya gitu. Kalau serius saya nggak kayak gini gitu. Ngerti lah? Artinya kalian semua, ada di semua, artinya kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah nanti masa depannya akan lebih cerah ceria, melebihi saya, melebihi Pak Sanusi. Amin ya Rabbal. Pokoknya yang di sini yang memperhatikan, saya doakan masa depannya sukses. Kuncinya cuma satu, kalau mau sukses, ikhlas. Kuncinya cuma satu,
Kalau kiriman terlambat itu udah biasa. Kalau uang sakunya hilang, ya wis biasa. Kemudian sendalnya hilang baru dipakai 2 hari, biasa. Jadi yang ini yang kalian alami itu sudah pernah saya alami semua. Yang kiriman terlambat, teman-temannya pulang kampung, kita nggak bisa pulang kampung. Terus yang teman-temannya disambangi, ya, yang teman-temannya disambang, saya sendiri yang nggak disambang. Itu semua pernah saya alami. Jadi supaya kita berkah, tidak punya dosa terhadap orang tua kita karena kita tidak ikhlas dipondokin, ya, supaya kita tidak punya dosa sama kedua orang tua kita karena kita tidak ikhlas dipondokin, atau supaya tidak punya dosa sama guru-guru kita, sama kiai-kiai kita atas fasilitas yang ada di pondok ini. Jadi ikhlas. Kalau ini luar biasa pondoknya Kiai Sodiqul Amin ini. Jadi itu yang saya minta dari adik-adik saya supaya nanti menjadi santri-santri yang sukses di kemudian hari. Kuncinya jalanin semua dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Wis pinter-pinter kabeh. Ikhlas itu kayak surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya surat apa? Ada bacaannya dari situ, ikhlas di dalam surat itu. Surat Al-Baqarah ada bacaannya Baqarah, kisah tentang sapi. Surat An-Naml di situ ada kisah tentang semut. Surat-surat yang lain itu ada di dalam suratnya, tapi dalam surat Al-Ikhlas ada kata ikhlas nggak? Itu saking ikhlasnya, rela nggak disebut, rela nggak diingat. Walaupun namanya surat Al-Ikhlas, tapi ikhlasnya nggak pernah disebutkan. Itu ya. Ini ada 4 keterampilan yang harus dimiliki oleh santri, dan saya kira semua santri insya Allah sudah belajar tentang itu. Yang pertama, critical thinking, berpikir kritis. Berpikir kritis itu selalu mempertanyakan tentang sesuatu kenapa. Misalnya koma zaitun, kenapa dibaca zaitun kok bukan zaitin dan zaidan? Dalam segala hal kita harus berpikir kritis. Tadi kenapa koma zaitun kok bukan koma zaidan? Itu berpikir kritis, ditanya mengapa. Kemudian yang kedua, creative thinking, berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu mencari solusi atas keterbatasan-keterbatasan yang kita punya, mencari solusi atas peluang-peluang yang kita punya. Yang tinggal di rumah, tinggal nyeplok aja sama orang tuanya, minta ini minta itu. Tapi kalau yang di sini bapak dicatat, yang mas-mas ini ahli-ahli semua diatur. Yang ketiga, communication skill, artinya keterampilan komunikasi.
dan saya yakin santri-santri itu dilatih segala macam untuk kakak berkomunikasi, dilatih muhadasah, dilatih muhadoroh, dilatih macam-macam. Itu dalam upaya membangun yang namanya communication skill, kemampuan komunikasi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, collaboration skill, kemampuan berkolaborasi atau kemampuan kerjasama. Dan menurut saya pesantren ini tempat yang paling tepat untuk belajar berkolaborasi, bekerja sama, bahu-membahu. Kenapa? Di pesantren ini teman-temannya, teman belajarnya ini semua dari berbagai daerah yang berbeda-beda, ya? Bukan dari satu kampung, tapi dari berbagai daerah. Ini nanti ketika kalian sudah dewasa, sudah besar, sudah kembali ke tempatnya masing-masing, ini modal untuk membangun jaringan, membangun kolaborasi. Saya punya teman di Trisewu, saya punya teman di Mesuji, saya punya teman di Bandar Lampung, saya punya teman di Palembang dan di mana-mana. Oleh karena itu